Lumen nomor 11.876, 9 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Karena Perintah Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 3b dan 4. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 ini, saya teringat pada mendiang Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Yohanes Puja Suparta. Karena beliau mempunyai moto penggembalaannya Duc Altum, atau bertolaklah ke tempat yang dalam, seperti yang saya kutipkan di awal renungan minggu ini. Perikop ini konteksnya, Yesus mengajar orang banyak di tepi pantai danau. Karena orang terlalu banyak, Yesus menaiki perahu Simon dan meminta ia menggeser perahunya agak menjauh dari bibir pantai sehingga dapat mengajar mereka. Setelah selesai mengajar orang banyak itu, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Simon menjawab Yesus. Katanya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Karena Yesus yang memerintahkan, Simon Petrus, seorang nelayan berpengalaman itu, tetap taat. Sekalipun sudah sepanjang malam mereka menjala ikan dan tidak ada apa-apa. Dia tahu
ikan tidak bisa ditangkap pada siang hari. Tapi karena Yesus, gurunya, yang memerintahkan, ia taat. Saudara-saudari terkasih, lihatlah apa yang kemudian terjadi. Perintah Yesus yang ditaati Simon itu menghasilkan buahnya. Hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh nelayan di siang hari. Hal yang tidak terpikirkan oleh seorang nelayan kawakan seperti Simon Petrus terjadi. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang tak terpikir dan terlintas bakal terjadi menurut nalar seorang nelayan berpengalaman seperti Simon Petrus, menyadarkan dia bahwa Yesus adalah sosok guru yang sedang menegurnya dengan cara yang sesuai dengan pengalamannya. Ilmu saja tidak cukup. Campur tangan Yesus sangat menentukan dan membuat apa yang tidak mungkin dalam otak kita menjadi mungkin menurut keputusan dan ketetapan Allah. Petrus lalu sadar bahwa dirinya tidak pantas dan dia adalah seorang berdosa. Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Saudara-saudari terkasih, hari ini, pada hari Minggu biasa kelima ini, gereja menarik perhatian kita pada pentingnya mendengarkan Yesus sebagaimana yang dilakukan orang banyak di bibir pantai dan yang mendengarkan pengajaran Yesus dari atas perahu. Dan secara khusus pengajaran Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengatakan perintahnya agar mereka lakukan. Tuhan mau mengatakan bahwa firman-Nya adalah firman yang berkuasa. Firman yang diajarkan kepada orang banyak, secara khusus diajarkan kepada Petrus dan Yakobus serta Yohanes. Para nelayan ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menjadi panduan untuk menangkap ikan. Yesus, orang Nazaret ini, meminta Petrus menebarkan jala di siang hari di tempat yang dalam. Menarik untuk diperhatikan bahwa Petrus tidak bersoal jawab dengan Yesus. Ia hanya mengatakan bahwa mereka telah gagal semalaman menangkap ikan. Bagaimana bisa menangkap ikan di siang bolong? Menarik juga bahwa Petrus tetap menebarkan jalannya. Alasannya karena Yesus yang menyuruhnya. Dalam hatinya, Petrus meragukan apa yang diperintahkan Yesus. Ia hanya mencoba menghormati dan menghargai permintaan gurunya. Tapi sungguh di luar nalar dan logikanya sebagai nelayan berpengalaman, Yesus memberikan sejumlah besar ikan yang masuk ke dalam jalannya. Bahkan dikatakan
Jala itu nyaris koyak karena banyaknya ikan. Pikiran Yesus bukanlah pikiran Petrus. Logika Allah bukanlah logika manusia. Perintah Yesus kepada Petrus sungguh mendatangkan mujizat penangkapan ikan yang ajaib. Petrus takjub dan ia pun menyadari kesalahan berpikirnya. Saudara-saudari terkasih, Duk Altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Moto Uskup Yohanes Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang ini merupakan pernyataan iman seorang uskup yang taat pada kehendak Guru Yesus. Sebagai uskup yang rendah hati, beliau menawarkan perintah Yesus sebagai panduan dalam karya penggembalaan di keuskupan yang pernah dipercayakan kepada beliau. Seperti seorang guru Yesus, beliau menekankan kepada para imam dan kaum awam yang membantunya untuk berani mencoba menebarkan jala mereka ke tempat yang dalam dengan jalan pikiran Yesus, bukan dengan nalar manusiawi yang menurut akal budi sesuatu yang tidak mungkin. Melaksanakan kehendak Allah, perintah Yesus, sabda Yesus, haruslah dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi bab 2 ayat 4. Marilah kita memusatkan diri kita kepada Kristus yang bersabda dalam liturgi sabda setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dengarkanlah dia dalam homili imam dan biarkan Roh Kudus menuntunmu juga. Belajarlah dari Maria dan katakanlah, terjadilah kehendakmu menurut perkataanmu. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi pendengar Yesus yang baik dan percaya pada firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, berilah kami hati seorang murid yang mendengarkan Yesus seperti Maria dari Betania sebagai pilihan terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berilah kami hati yang taat mendengarkan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu menaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air,
Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.